Baiklah rekan-rekan sekalian, sharing about career yang ke-9 hari ini dengan tema pentingkah memiliki pengalaman bekerja di luar background pendidikan bersama pemateri kita yang luar biasa yaitu Kak Diokta Ici Putri ST. Hari ini resmi saya buka. Pertama-tama perkenalkan saya Lupita Lestari di sini bertindak selaku moderator dan mungkin sebagian dari rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sharing about career hari ini diselenggarakan atas inisiasi dari Loker Teknik Sipil yang saat ini sudah di bawah naungan CV Langen Teknik Satria. Loker Teknik Sipil sendiri adalah sebuah platform yang bertujuan untuk membantu para lulusan mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja di bidang teknik sipil dan arsitektur. Adapun agenda lainnya dari Loker Teknik Sipil sendiri meliputi webinar, pelatihan, dan juga sharing about career seperti yang sedang kita hadiri pada saat ini. Jadi apabila rekan-rekan sekalian menginginkan informasi mengenai lowongan kerja ataupun ingin up to date begitu dengan agenda-agenda yang diadakan oleh Loker Teknik Sipil, maka rekan-rekan bisa follow Instagramnya di @loker_teknik_sipil. Oke, baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib sebagaimana yang telah rekan-rekan sekalian dapatkan di grup. Sebentar, ini agak ada trouble. Oke, baik. Tata tertib dari sharing about career yang ke-9 hari ini meliputi 2 bagian, yaitu tata tertib saat kayaknya saya salah buka. Ya udah mungkin baca dari grup aja ya, mohon maaf. Iya, tata tertib sharing about career hari ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tata tertib saat pelaksanaan dan tata tertib setelah pelaksanaan. Adapun tata tertib saat pelaksanaan yang pertama adalah peserta memasuki Zoom pada pukul 9.55 waktu Indonesia Barat dan acara akan dimulai pada pukul 10. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Lalu yang kedua, peserta diharapkan open kamera dan mute mic sampai acara tanya jawab. Yang ketiga, peserta wajib mengganti nama akun Zoom dengan nama asli. Yang keempat, peserta diharapkan menjaga kekondusifan acara. Yang kelima, peserta, moderator, dan pemateri menggunakan virtual background dari kami. Yang keenam, peserta diharapkan mematuhi tata tertib yang ada. Lalu tata tertib setelah pelaksanaan sendiri meliputi di grup WhatsApp, peserta diharapkan untuk selalu berkata atau menulis dan menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan, serta tidak menyinggung satu sama lain, baik kepada sesama peserta maupun kepada pihak penyelenggara. Yang kedua, di grup WhatsApp, peserta diharapkan untuk tidak berjualan segala macam produk, tidak promosi, dan tidak share kegiatan di luar dari yang kami adakan. Oke. Sekian tata tertib dari SAC hari ini. Selalu selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Sebentar. Mohon maaf, tiba-tiba device saya minta update nih satu-satu. Jadi saya mungkin bacakan saja CV dari Kak Diokta Ici Putri Pratiwi ST.
Beliau sendiri background pendidikannya berasal dari Universitas Muhammadiyah di Surakarta, lalu juga punya banyak skill seperti penggunaan Microsoft Office, AutoCAD, SAP 2000, SketchUp, Lumion, dan CorelDRAW. Saat ini Kak Diokta sendiri bekerja sebagai drafter interior office di MNC, tapi juga sebelumnya pernah bekerja di PT Indo Mitra Pratama dan di PT Bangun Cipta Arta. Punya beberapa pengalaman internship juga seperti PT Duta Mas Indah di Universitas Muhammad Surakarta dan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga punya penguasaan bahasa yang bagus dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baiklah rekan-rekan sekalian, mohon maaf jika pembukaannya mungkin terlalu lama. Maka sekarang saya akan serahkan kepada Kak Diokta untuk memulai sesi materi. Silahkan Kak Diokta. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Kak Diokta. Sehat? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Kak. Alhamdulillah. Ya, oke. Sebentar. Saya mau share screen. Oh ya, sebelum share screen, saya minta izin juga ke teman-teman supaya saya lebih leluasa dalam menyampaikan materi nanti. Saya izin untuk off kamera ketika menjelaskan ya, tapi untuk perkenalan ini saya masih on ya kameranya. Supaya yang penasaran saya itu seperti apa, seperti itu. Nah, oke, saya share screen dulu. Udah kelihatan? Sebentar. Iya, sudah Kak. Oke. Ya. Sebentar. Oke. Halo. Selamat pagi semua. Tadi udah selamat pagi ya. Selamat pagi lagi. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada acara Sharing About Career yang ke-9 pada hari Sabtu yang cerah ini pada tanggal 24 September 2022. Perkenalkan saya Diokta Ici Putri Pratiwi. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kepercayaan lagi untuk mengisi acara Sharing About Career, dan sekarang Sharing About Career itu udah ke-9. Saya sebelumnya juga sempat mengisi Sharing About Career, yaitu yang kalau nggak salah yang kedua, kelima, dan ketujuh. Untuk teman-teman yang misalnya penasaran apa yang saya sampaikan di SAC sebelumnya, boleh ntar coba ke YouTube Loker Teknik Sipil ya teman-teman. Di situ saya bahas tentang tips melamar pekerjaan dan juga membahas tentang CV dan portofolio itu berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Nah, presentasi di SAC 9 ini sebenarnya sangat spesial ya, karena kalau kemarin-kemarin kan sebenarnya berkesinambung seperti itu, dari tips melamar pekerjaan kemudian ada CV dan portofolio. Nah, kalau ini sebenarnya saya kenapa mengangkat judul ini, karena judul ini sangat mewakili perasaan saya mendapatkan pengalaman sejak saya lulus dari teknik sipil pada tahun 2019 sampai hingga saat ini. Saya alhamdulillah baru saja masuk di perusahaan impian saya lah ya, yaitu PT MNC Land. Dan kemudian di sini saya alhamdulillah menjadi ya masih berkutat dengan bidang interior, padahal saya lulusan teknik sipil. Nah, maka dari itu kenapa judulnya seperti yang udah ada di yang sudah ada di iklan Loker Teknik Sipil ya, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman saya juga punya LinkedIn. Kalau saya penasaran tentang pengalaman kerja saya sejauh apa, saya
bekerja, terus apa aja skill yang saya punya bisa coba cari di LinkedIn ya teman-teman, dengan nama lengkap saya ini Jogja Citrupatiwi. Kemudian kalau misalnya ada yang mau bertanya juga, bisa DM saya di Instagram, karena saya lebih sering Instagram-an ya daripada ya lewat WA seperti itu. Nah, untuk Instagram sendiri username-nya itu, nama awal saya itu Jogja Ici, nanti langsung ketemu seperti itu. Nah, next, ini judul yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu adalah pentingnya memiliki pengalaman bekerja di luar background pendidikan. Nah, di sini kenapa istilahnya ini saya banget gitu loh, karena saya kan lulusan teknik sipil, tetapi pekerjaan saya itu malah di interior design gitu. Maka dari itu sesuai dengan apa yang saya lalui, pasti itu juga terjadi dengan teman-teman yang ada di sini, atau kelak misalnya ada yang akan terjadi melalui seperti saya seperti ini bekerja, tetapi nggak relevan dengan nggak sama dengan jurusannya, jurusan kuliahnya seperti itu. Teman-teman nanti bisa dapat pandangan di sini. Oke. Next, di sini udah ada instruksi yang sebenarnya instruksinya ya ini lebih singkat sih yang dari tadi yang dijabarkan oleh kalau kita, jadi saya nggak usah sebutin ya, sebenarnya sama aja sih. Oke, di sini saya mulai izin untuk off video karena udah mau masuk ke pembahasan ya teman-teman. Oke. Nah, presentasi pada hari ini pembahasannya diawali dengan membahas tentang unsur penting. Unsur penting yang mau saya coba kemukakan di sini yaitu adalah dua unsur yang terdapat dalam kalimat pentingkah memiliki pengalaman bekerja di luar background pendidikan. Dan kalimat ini merupakan pertanyaan simpel yang muncul baik dari diri sendiri atau dilontarkan oleh orang lain ya. Pasti salah satu dari kita pasti pernah ditanyain dong, penting nggak sih punya pengalaman kerja di luar background pendidikan? Atau kita sendiri pun bertanya, penting nggak ya kalau misalnya kerja itu nggak sesuai dengan jurusan? Nah, dua unsur penting itu yang pertama adalah bekerja, karena di sini ada pengalaman bekerja, saya ambil bekerjanya. Yang unsur kedua adalah background pendidikan. Nah, background pendidikan. Nah, dari dua unsur ini sebenarnya punya definisi general yang perlu kita tahu. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan simpel tadi, yaitu pentingnya memiliki pengalaman bekerja di luar background pendidikan, alangkah lebih baiknya kita itu tahu tentang definisi secara general menurut pendapat ahli atau ya yang lebih akurat lah ya. Jadi nggak cuma istilahnya objektif seperti itu. Yang pertama yaitu deskripsi tentang kerja, atau di sini berimbuhan bekerja, atau juga bisa berimbuhan pekerjaan seperti itu. Nah, bekerja sendiri itu punya pengertian umum sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya. Di sini saya mendapatkan dari ID Wikipedia. Dan kemudian, sedangkan untuk background pendidikan, nah background pendidikan ini menurut Zainun dalam Sukoco pada tahun 2010, beliau menyebutkan bahwa background pendidikan atau latar belakang pendidikan adalah untuk mempersiapkan SDM atau sumber daya manusia sebelum memasuki pasar kerja. Nah, di sini kita bisa ya melihat suatu hubungan antara kedua unsur ini, antara kerja dan juga background pendidikan, yaitu jika kerja itu memanfaatkan sumber daya, sedangkan background pendidikan yaitu mempersiapkan sumber daya manusianya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam pekerjaan sumber daya nggak cuma perihal manusia ya, bisa memanfaatkan alam juga yang untuk diolah seperti itu. Nah, dari dua deskripsi inilah yang menyebabkan kenapa kita ini sering banget ketemu sama orang-orang atau diri kita sendiri ini masih bermindset
kalau kita itu harus bekerja sesuai dengan jurusan, seperti itu. Karena ya kalau misalnya nggak sesuai jurusan, artinya kita belum siap untuk dimanfaatkan sumber dayanya, seperti itu ya. Nah, supaya lebih mengerucut lagi dan teman-teman lebih paham lagi, kita coba ke slide selanjutnya. Nah, ini ada kerja, kemudian imbuhannya bekerja ataupun pekerjaan. Sebenarnya itu memiliki dua cara pandang, teman-teman. Jadi, pandangan pertama yaitu berdasarkan konteksnya, kemudian yang kedua, cara pandang berdasarkan tujuannya. Nah, kita bahas dulu deh cara pandang berdasarkan konteksnya. Cara pandang pekerjaan berdasarkan konteksnya, oke? Nah, selanjutnya konteks. Di sini saya coba kasih animasi bergambar supaya lebih ngerti juga yang saya maksud. Nah, kalau pekerjaan itu sebenarnya berdasarkan konteks itu dibagi menjadi dua. Ada pekerjaan yang dilandasi oleh kewajiban dan juga pekerjaan yang dilandasi oleh kesadaran. Nah, kalau kewajiban di sini saya ambil contoh polisi lalu lintas yang memiliki kewajiban untuk mengatur lalu lintas agar tetap tertib dan juga lancar. Dan polisi lalu lintas ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan yang berhubungan dengan lalu lintas ya. Seperti ini membantu nenek untuk menyeberang, seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang wajib bagi polisi. Sedangkan untuk konteks yang dilandasi berdasarkan kesadaran, di sini ada 2 anak sekolah dasar yang membantu seorang nenek untuk menyeberang. Nah, di sini mereka sebenarnya pekerjaannya adalah pelajar, tetapi mereka ini membantu. Membantu itu termasuk dalam bekerja yang berlandaskan kesadaran. Dan kesadaran ini dilandasi juga oleh hati nurani atau psikologis seseorang ya, seperti itu. Kemudian karena kita ini berasal dari jurusan arsitek atau teknik sipil, maka saya juga kasih contoh konteks cara pandang pekerjaan itu dilihat dari konteksnya itu seperti ini. Yang lagi viral, yang kemarin-kemarin sempat viral, maaf. Nah, kalau misalnya berdasarkan kewajiban ya di sini. Di sini saya kasih contoh. Salah satu headline berita yaitu Pemdes Wantilan kontrol perbaikan jalan kabupaten dari nol hingga selesai. Nah, kalau ini kan pekerjaan yang memang ini adalah job desk-nya dia atau ini adalah kewajibannya dia gitu karena dia itu bekerja untuk memastikan bahwa jalan dan fasilitas jalan itu kan fasilitas umum itu tidak menghambat aktivitas masyarakat seperti itu. Sedangkan kalau di headline yang kedua ini, yaitu ada Crazy Rich yang dari Purwodadi itu memperbaiki jalan. Nah, sebenarnya kan ini bukan tanggung jawabnya dia, bukan kewajibannya dia untuk memperbaiki jalan, tapi ini menjadi pekerjaan beliau ketika beliau melakukannya berdasarkan kesadaran seperti itu. Jadi karena dilandasi moral dan juga hati nurani, maka beliau akhirnya berinisiatif untuk memperbaiki jalan daripada menunggu pemerintah terlalu lama, ya seperti itu. Kemudian selain dilihat dari konteksnya, pekerjaan itu juga dipandang dari tujuannya. Nah, ini saya buat skema supaya lebih mengerti. Skema tujuan yang pertama itu pekerjaan punya tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, yang dimaksud untuk mendapatkan penghasilan di sini, istilahnya simpelnya cari uang ya. Kalau misalnya bekerja ini cuma tujuannya untuk cari uang, pasti yang diutamakan itu adalah besaran gajinya. Dan itu dan orang yang memiliki tujuan bekerja hanya melihat dari penghasilan, itu akan mengabaikan apakah nanti psikologisnya bahagia ataukah dia akan tertekan seperti itu. Jadi yang penting gajinya gede ya udah dijalanin aja kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berdasarkan pengalaman. Tujuan pekerjaan berlandaskan ingin mencari pengalaman.
Nah, kalau ingin cari pengalaman ini biasanya terjadi pada fresh graduate ya, karena oh yang penting kerja dulu deh untuk cari pengalaman buat nambah-nambah CV, nambah-nambah porto kayak gitu. Pokoknya entar, jurusan aku apa, yang penting aku buru-buru kerja aja deh kayak gitu. Nah, itu adalah orang yang bekerja untuk mencari pengalaman. Nah, yang ketiga adalah seseorang yang ingin mencari relasi. Kalau ini yang mencari relasi, itu biasanya beliau-beliau ini memiliki mimpi atau nanti di masa depan itu pengen deh ketika sukses itu dibantu oleh orang lain atau melibatkan orang lain. Makanya pekerjaannya itu lebih berlandaskan untuk berhubungan dengan orang banyak seperti itu yang bisa mendukung mencapai kesuksesan. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang bekerja dengan tujuan untuk passion. Nah, ini biasanya kalau milenial, aku pengen kerja itu tuh sesuai dengan passion-ku, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya passion sendiri ini ya kadang juga disalahartikan ya. Passion itu tuh sebenarnya itu kepuasan batin ya atau kesenangan gitu loh. Kesenangan yang bersifat ya emang psikis juga seperti itu. Dan biasanya orang yang bekerja sesuai dengan passion itu biasanya mengabaikan tentang gaji karena yang penting dia seneng gitu. Contohnya misal jadi pengen jadi orang yang suka melukis di dinding-dinding yang biasanya ada di jalan-jalan seperti itu kan. Kayak ya dia pengen bekerjanya seperti itu ya walaupun kadang dibayar kadang enggak, kadang ya gratis, kadang ya ada yang sukarelawan ngasih fee seperti itu. Tapi karena bekerja seperti itu, karena melukis itu jadinya senang, maka ya udah, ya itulah pekerjaan sesuai dengan passion seperti itu. Kemudian selain bertujuan untuk bekerja sesuai passion, ada juga bekerja untuk mendapatkan pengakuan. Nah, di sini juga ada dong yang aku tuh kerja supaya aku diakui jadi orang yang sukses kayak gitu. Nah, di sini tuh biasanya orang-orang yang bekerja demi mendapatkan pengakuan itu pasti mengejar pekerjaan yang nantinya bakal dapat awards seperti itu atau penghargaan. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini kalau saya lihat berdasarkan pengalaman saya itu eh, jarang ditemui ya sebenarnya kalau yang pengen dapat awards karena ya cuma perusahaan tertentu yang biasanya ngasih kesejahteraan karyawan seperti ya sebuah awards dari hasil kerjanya mereka, kerja atau kerjanya karyawannya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah karir. Nah, karir ini itu yang saya maksud adalah seseorang yang ingin mendapatkan jabatan yang emang udah diidamkan dari lama atau udah dicita-citain kayak gitu. Aku pengen bekerja, memang pengen misalnya aku pengen jadi manajer kayak gitu. Aku pengen jadi manajer pokoknya. Terus jadi bekerja memang dilandasi apa yang bisa membantu dia itu mendekati posisi manajer kayak gitu. Nah, setelah tahu tentang tujuan dari bekerja, secara sadar maupun nggak sadar, inilah yang mempengaruhi perilaku kita ketika memilih pekerjaan. Padahal pekerjaan itu kan sebenarnya aktivitas yang mempengaruhi kesejahteraan kita yang kita jalani dalam jangka waktu lama itu dalam hidup kita ini. Jadi untuk menentukan tujuan itu saya diharapkan ya memang harus hati-hati banget ya karena ya ada 6 jenis ini gitu. Jadi jangan sampai salah. Kemudian karena adanya 6 jenis tujuan dari pekerjaan dan juga 2 konteks cara pandang pekerjaan tadi, yaitu berdasarkan kewajiban atau berdasarkan kesadaran. Nah, muncullah fakta pada tahun 2018 Menteri Ketenagakerjaan periode 2014 sampai 2019 Hanif Dakiri itu mengungkapkan bahwa sekitar 37% angkatan kerja yang bekerja sesuai dengan jurusan pendidikan yang ditekuni. Artinya sebanyak 63% sisanya orang Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Jadi fakta ya, berarti banyak banget yang emang bekerja itu
di luar jurusan. Jadi nggak cuma saya gitu contohnya kayak gitu. Karena di luar sana pasti banyak melihat presentasinya seperti itu. Nah, karena ada fakta ini, maka muncullah sebuah isu atau masalah. Nah, dari data Indef, Indef sendiri itu singkatan dari Institute for Development of Economic and Finance. Nah, pada tahun 2019 itu ketuanya mengemukakan bahwa mismatch atau hubungan antara pendidikan dan pekerjaan menjadi sebab penurunan jumlah penganggur di Indonesia yang berjalan lamban sejak tahun 2012. Jadi inilah yang terjadi di tahun sekarang. Nah, sampai masuk headline berita bahwa viral ribuan warga berdesakan demi melamar pekerjaan seperti itu. Jadi nggak cuma pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia, tetapi sebenarnya menurut Indef, ya Indef kan ahli lah ya dalam ekonomi dan finance. Ternyata mismatch pendidikan dan pekerjaan itulah juga menjadi sebab kenapa kok lowongan pekerjaan itu kesannya dikit, tapi yang cari kerja itu banyak. Karena contohnya, misal kayak seharusnya saya kan dipersiapkan untuk masuk ke dunia sipil, pekerjaan sipil, tetapi saya malah masuk ke slotnya dunia interior yang seharusnya memang ada orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk bekerja di dunia interior seperti itu. Akhirnya lowongan kerja sudah diisi oleh orang lain, maka dari itu terjadi penumpukan. Sedangkan setiap universitas setiap tahunnya pasti 2 periode sampai 4 periode meluluskan mahasiswanya seperti itu. Makanya terjadilah penumpukan seperti itu. Seperti fenomena sekarang ini ya. Kemudian karena masalah tersebut jadi ada pro dan kontra. Nah, untuk kaum pro di sini beranggapan bahwa mismatch pendidikan dan background pendidikan dan pekerjaan itu dikarenakan kesalahan sistem pendidikan. Nah, kenapa kok kaum pro ini menganggap kalau sistem pendidikan di negara kita ini yang salah? Karena mereka beranggapan bahwa kalau pendidikan di Indonesia itu lebih menekankan keberhasilan peserta didik itu dinilai dari nilai akademik atau prestasi akademik seperti ranking. Kalau misalnya nggak dapat ranking ya kamu tuh bodoh kayak gitu kan, istilahnya gitu kasarannya. Nah, jadi banyak anak-anak yang berusaha dapat ranking tanpa ya tahu ini tuh sebenarnya saya tuh emang suka rela seperti ini atau ini tuh suatu pemaksaan seperti itu. Nah, dan juga kemudian sistem pendidikan Indo yang menerapkan ujian nasional sebagai syarat lulus. Nah, sebelum ujian nasional ini dihapuskan, ya pada eranya kita lah, era saya lebih tepatnya. Nah, itu kan masih ada ujian nasional. Kalau misalnya nggak lulus, walaupun dia itu berbakat, misal dia punya bakat di bidang seni, tapi di bidang akademiknya nol, seperti itu. Ya, tetap aja nggak lulus, nggak bisa meneruskan ke jenjang lebih tinggi lagi. Nah, jadi itu istilahnya pendidikan Indonesia itu memberikan batasan seperti itu. Dan bedanya dengan sistem pendidikan di luar negeri, kalau di luar negeri mereka mau memberi Departemen Pendidikannya memberikan kebebasan untuk para peserta didik menentukan patokan keberhasilannya itu seperti apa. Makanya kayak di usia dini itu sebenarnya sekolah-sekolah di luar negeri itu justru malah lebih menekankan pada kesehatan mental peserta didik daripada ya seperti itu, seperti udah bisa baca, udah bisa nulis di umur 5 tahun atau umur 4 tahun kayak gitu, kayak gitu ya. Nah, next, yang kedua, kaum pro itu menganggap kalau mismatch ini tuh harus dilakukan karena untuk memperbaiki jurusan yang salah, jurusan yang dianggap salah. Kenapa begitu? Karena ketika kita lulus SMA itu kan pasti di usia 15, 16 sampai 17. Usia-usia itu kan masih rentan, ya masih berubah-ubah lah, masih labil kayak gitu. Jadi kayak kamu mau masuk kuliah jurusan apa nih gitu, mau masuk akuntansi kayak gitu misalnya. Tapi saya nggak suka akuntansi, cuma kok banyak yang masuk akuntansi. Akhirnya ya udah ngikut aja kayak gitu.
Nah, ketika udah dijalani ternyata kok aku nggak suka ya di akuntansi, aku nggak mau nanti kerjaku berhubungan dengan bidang akuntansi. Maka dari itu, kaum pro ini menganggap, ya pokoknya bekerja ini waktunya untuk melepaskan bidang yang nggak disukai, seperti itu. Jadi, karena manusia itu sebenarnya, sorry, sebentar. Oke, maaf. Nah, oke, next. Selanjutnya, kita masuk ke selanjutnya aja. Nah, di sini ada poin ketiga untuk kaum pro. Bagi kaum pro itu, mismatch itu dilandasi karena keinginan mempelajari, ketutupan. Keinginan mempelajari dan memiliki pengalaman baru. Nah, ya. Nah, karena manusia sebenarnya itu memiliki hakikat dalam dirinya itu ingin terus berkembang dan adanya rasa penasaran. Jadi kayak ya karena penasaran aja. Jadi kayak seperti misalnya gini, saya pribadi, saya itu kenapa bisa terjun ke dunia interior karena saya penasaran karena dengan dunia interior saya itu kan dari sipil dan nggak ada pelajaran yang mengharuskan saya itu bisa desain, bisa punya rasa seni lah seperti itu yang tinggi. Nah, tapi karena saya penasaran dan saya melihat, oh kok kayaknya desain itu seru ya, kayaknya desain itu keren kayak gitu. Maka dari itu akhirnya ya udah saya terjun ke dunia interior seperti itu. Oke, untuk kaum kontra. Sebenarnya saya agak sulit sih nyari kontranya itu apa dari mismatch ini. Untuk kaum kontra sebenarnya ini cuma ada satu. Bagi yang kontra terhadap bekerja tapi nggak selaras atau nggak relevan dengan pendidikannya itu mereka tuh merasa ya kan udah kuliah udah buang biaya banyak terus udah rugi waktu 4 tahun udah mengorbankan tenaga juga kok akhirnya kerjanya malah beda sama ilmu yang dipelajari seperti itu. Jadi menurut kaum kontra ini bekerja tapi di luar background pendidikan itu adalah sesuatu yang rugi banget gitu loh, sia-sia gitu, ilmunya nggak kepake gitu istilahnya. Nah, setelah kita tahu pro dan kontra, alangkah lebih baiknya kita tuh juga mengetahui kelebihan dan kekurangan apa sih yang ada di balik mismatch pendidikan dan juga background pekerjaan dan juga background pendidikan. Maaf ya. Oke. Nah, next. Nah, di sini kelebihan menurut para ahli ya. Ini saya dapatkan dari Gleans. Nah, di sini itu Gleans menyebutkan bahwa kelebihan dari bekerja di luar background pendidikan adalah keluar dari zona nyaman, sehingga terlatih untuk survive dan mampu mengembangkan potensi diri lebih dalam. Nah, sedangkan poin kedua yaitu kelebihan kedua adalah seseorang yang mismatch antara pekerjaan dan background pendidikannya itu mampu menjadi pribadi yang adaptif karena mereka dituntut untuk bisa menjadi seseorang yang fast learner. Karena pekerjaan itu pokoknya apa-apa itu harus cepat deh, harus cepat. Kalau misalnya nggak cepat ya udah ketinggalan, nggak bisa gitu. Nah, maka dari itu mau nggak mau seseorang yang misalnya contohnya saya awalnya sipil yang berhubungan dengan perhitungan struktur, tapi saya harus mempelajari tentang rasa bagaimana menata suatu ruangan supaya nyaman dan sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya nanti seperti itu. Maka saya dituntut benar-benar harus bisa memahami apa sih unsur-unsur dari interior design seperti itu. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah pelajaran dan pengalaman baru membuat semangat terbaharui sehingga perlahan mengantarkan seseorang untuk menemukan passion-nya. Nah, di sini tadi yang ada saya sebutkan juga bahwa ini kesempatan buat meluruskan jurusan yang salah seperti itu. Ini pekerjaan itu harus
pekerjaan ini kesempatan di mana kita tuh melepaskan bidang yang sebenarnya nggak kita sukai, yang kita jalani misalnya kuliah selama 4 tahun di bidang tadi akuntansi misalnya nggak suka, nah waktu kerja ini pokoknya, mau ke ini, apa, jadi chef kayak gitu. Pokoknya nah di situlah yang dimaksud mendapatkan pengalaman baru, sehingga dalam diri ini semangat terbaharui. Kemudian yang terakhir adalah di luar pekerjaan, ilmu ketika menempuh pendidikan dapat menjadi sumber pendapatan sampingan. Nah, di sini tadi ada yang beranggapan bahwa pasti sia-sia deh gitu. Ya dari kaum kontra pasti sia-sia kalau misalnya bekerja itu tuh kayak nggak selaras sama ilmunya yang sudah ditempuh selama 4 tahun kayak gitu. Padahal kalau kita lihat dari kelebihan dari mismatch background pendidikan dan juga pekerjaan ini, justru malah ilmu yang kita dapatkan ketika menempuh pendidikan itu malah bisa dijadikan kayak freelance kayak gitu loh, dan dapat pendapatan sampingan seperti itu. Nah, seperti misalnya MC, kan ya ada sih jurusan yang memang untuk mempersiapkan seseorang itu menjadi MC, tapi ada juga dari jurusan teknik sipil contohnya, tapi dia tuh pintar ngomong kayak gitu. Dan memang punya keahlian public speaking. Maka dari itu dia bisa menjadi seorang MC dan juga sekaligus bisa menjadi seseorang ya seperti insinyur teknik sipil ya gitu, bekerja sesuai background-nya yaitu teknik sipil. Gitu. Misalnya sebagai quantity surveyor, seperti quality control, seperti itu, atau drafter, nah, kemudian seperti itu ya. Kemudian di balik kelebihan ini pasti ada kekurangan ya. Nah, kekurangannya itu apa aja sih untuk kaum pro mismatch pekerjaan dan juga background pendidikan? Ya, itu adalah satu doang sih kekurangannya, itu adalah mendapatkan penilaian negatif karena dianggap kurang berkompeten sehingga tidak bisa memiliki pekerjaan selaras dengan jurusan pendidikan. Gitu. Jadi, nah ini seperti ya saya kasih animasi apa yang terjadi pada kaum-kaum seperti saya gitu. Kadang dinilai ya pantas deh nggak ini apa nggak kerja jadi istilahnya drafter sipil karena ya mungkin dia nggak bisa kali ini tentang struktur gitu, gambar struktur kayak gitu, makanya dia malah belok ke interior kayak gitu pasti deh. Ada muncul anggapan-anggapan seperti ini di sekitar kita seperti itu yang sebenarnya itu ya ini malah memberikan penekanan ya karena ngejudge gitu loh itu. Padahal sebenarnya pekerjaan tadi kan punya 6 tujuan ya kan, dan tujuan itu kan setiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Oke, next. Nah, salah satu tokoh sukses yang ya dikenal banyak orang seperti itu, yang menjalani pekerjaan nggak selaras dengan background pendidikannya. Ya, yang pertama adalah, nah ini saya tampilkan yaitu Sundar Pichai, yaitu adalah seorang CEO Google, teman-teman. Beliau ini adalah lulusan teknik metalurgi. Nah, beliau menempuh pendidikan itu kalau nggak salah di di Stanford University, sorry, ya di Stanford University. Nah, beliau ini karena beliau ini tertarik dengan bidang teknologi, jadi akhirnya beliau lebih memilih bekerja itu sesuai dengan passion seperti itu karena ya memang beliau suka teknologi jadinya akhirnya ya udah terjunnya di bidang yang beliau suka tanpa ya sebenarnya memikirkan gaji dan lain-lain ya, gaji dan juga jabatan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada Ibu Susan Wojcicki. Nah, maaf ya ejaannya salah mungkin. Nah, yaitu adalah CEO YouTube sampai saat ini. Nah, beliau ini adalah perempuan sukses ya. Beliau ini adalah lulusan sejarah dan sastra, teman-teman. Tapi bisa menjadi CEO YouTube. Nah, karena ya ketertarikannya beliau pada dunia digital seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan lulusan sejarah atau lulusan sastra bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu nggak bisa terjun ke dunia digital seperti itu. Dan ini adalah salah satu
contoh suksesnya. Dan yang terakhir ini, nah ini adalah dari negara kita tercinta, yaitu Maudy Ayunda. Maudy Ayunda ini adalah seorang produser di Trinity Optima Production. Padahal beliau ini memiliki background pendidikan yaitu politik, filosofi, dan ekonomi atau disingkat PPE di Oxford University. Nah, Maudy Ayunda sendiri ini memiliki keahlian, ya beliau bisa di bidang musik atau bidang seni seperti itu, musik dan bermain alat musik, kemudian menyanyi, kemudian acting seperti itu. Dan beliau itu juga memiliki public speaking yang bagus seperti itu. Nah, maka dari itu walaupun jurusannya adalah politik, filosofi, dan ekonomi, tetapi beliau bisa menjadi bekerja sebagai seorang produser. Padahal produser kan hubungannya dengan musik ya. Kan kalau di politik, filosofi, dan ekonomi pasti nggak bahas musik ya teman-teman. Nah nyatanya seorang Maudy Ayunda pun bisa menjadi seorang produser di Trinity seperti itu. Dan kalau nggak salah udah 12 tahun kalau saya jadi produser di situ ya. Nah sehingga di sini kasusnya beda untuk Maudy Ayunda. Nah, Maudy Ayunda ini selain bekerja di luar background pendidikannya, beliau tuh ternyata punya tujuan lagi. Jadi akhirnya sekarang kan bisa masuk ke ranah pemerintahan ya sebagai juru bicara di G20 ya di istana kemarin. Nah, karena sesuai dengan jurusannya, pengetahuannya beliau yaitu politik, filosofi, dan ekonomi. Jadi nggak menutup kemungkinan walaupun pekerjaannya jadi produser, tapi nggak menutup kemungkinan suatu saat kelak nanti ingin balik lagi ke pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya seperti itu. Oke, dan jawaban yang bisa kita ambil dari pertanyaan simpel tadi, yaitu saya coba jabarkan dengan kesimpulan supaya kita menjawabnya lebih logis dan bijaksana ya. Jadi seberapa penting bekerja di luar background pendidikan itu tergantung pada cara pandang seseorang tentang pekerjaan itu sendiri. Walaupun background pendidikan dan pekerjaan saling berkaitan erat, bukan berarti dibenarkan tindakan mengeneralisasi pemikiran bahwa pekerjaan harus selalu sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditekuni, karena setiap pribadi memiliki tujuan bekerja masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya juga tampilkan beberapa pesan. Misal ada yang belum lulus, terus sebentar lagi mau lulus dan mau terjun ke dunia pekerjaan, atau yang udah bekerja tapi sepertinya pekerjaan ini belum membawa kebahagiaan buat dirinya. Nah, ini teman-teman perlu melakukan. Teman-teman tuh perlu memahami tujuan yang menjadi pedoman dalam diri teman-teman tuh apa, tujuan bekerja yang menjadi pedoman dalam diri teman-teman. Kemudian yang kedua, yaitu fokus mengembangkan keterampilan diri. Jadi kalau misalnya sekiranya teman-teman ini melihat kok saya tuh sebenarnya pinter main gitar ya, kayaknya tuh bisa deh terjun di musik kayak gitu. Walaupun saya tuh karyawan swasta seperti yang cuma bisanya bikin dokumen-dokumen aja kayak gitu. Nah, kalau bisa sih untuk fokus ya dikembangkan. Karena itu juga bisa menjadi suatu pekerjaan kelak yang nanti bisa mengarahnya ke passion kayak gitu. Pekerjaan yang dilandasi oleh passion. Kalau misalnya bekerja sesuai dengan kesenangan, pasti kan bawaannya happy terus ya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, menciptakan personal branding. Nah, menciptakan personal branding ini hubungannya erat dengan relasi. Dengan poin keempat yaitu memiliki jaringan relasi. Kalau personal brandingnya bagus, misalnya kayak cekatan, terus cermat, pekerjaan selesai tepat waktu, maka banyak orang yang tahu kalau bahwa banyak orang yang tahu bahwa kita ini adalah orang yang kompeten seperti itu. Jadi biasanya salah satu manajer pasti akan langsung ngomong, ini kayaknya bagus deh kalau misalnya ada di posisi ini, kayaknya lebih pas deh kalau ditaruh di posisi ini ada jadi manajer atau asisten manajer di bidang sipil, karena kayaknya kok dilihat-lihat itu dia itu bisa loh menghitung struktur walaupun berkecimpungnya itu di dunia interior terus kayak gitu. Nah, jadi berusahalah
untuk dikenal oleh banyak orang yang bisa mengantarkan ke kesuksesan seperti itu. Karena hal-hal yang bersifat kompeten gitu loh, memperlihatkan kalau kita tuh kompeten kayak gitu. Nah, selanjutnya ini terakhir saya kasih tambahan juga untuk menentukan tujuan bekerja. Yang pertama adalah perjelas nilai kepercayaan diri. Kemudian yang kedua adalah temukan passion diri. Yang ketiga adalah ubah perspektif. Nah, di poin pertama itu perjelas nilai kepercayaan diri. Jadi pengennya itu bekerja itu berlandaskan kewajiban, emang ya udah bekerja aja emang itu tugasnya gitu loh. Atau bekerja karena kesadaran atau hati nurani. Contohnya misalnya kayak saya itu kan drafter interior. Ya, saya itu memiliki kewajiban untuk bikin gambar kerja, terus membantu desainer untuk mewujudkan permintaan klien lah seperti itu. Pengennya tuh pengen punya desain ruangan seperti apa seperti itu. Itu kan suatu kewajiban emang job desk-nya kayak gitu. Sedangkan untuk pekerjaan yang dilandasi kesadaran atau hati nurani, biasanya ini adalah orang-orang yang seperti relawan, seperti itu. Kemudian seperti tim SAR yang emang saya ini hidup di dunia ini itu ya untuk membantu. Karena kalau misalnya saya selalu membantu, pasti kehidupan saya itu pasti akan mudah. Saya pun akan dibantu juga dan nanti di kemudian hari di akhir nanti kehidupan yang kekal akan menguntungkan untuk saya. Nah, biasanya itu orang-orang yang bermindset bekerja itu berlandaskan kesadaran atau hati nurani. Kemudian yang kedua adalah menemukan passion diri, yaitu apa sih yang sebenarnya membuat semangat gitu. Bekerja itu tuh wajib banget dilandasi sama rasa semangat. Kalau misalnya bekerja nggak semangat itu sebenarnya toksik untuk dijalani bertahun-tahun gitu. Jadi kalau ya tadi ya kan ada tujuan bahwa ya bekerja itu cuma cari duit aja kayak gitu. Tapi ya mau stres apa gimana udahlah nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya itu buruk ya untuk kesehatan. Apalagi kan sekarang lagi konsernya itu banyak yang membahas tentang kesehatan mental ya kayak gitu. Kemudian ubah perspektif. Nah, perspektif dalam bekerja itu sebenarnya apa sih yang mau dicari dalam bekerja gitu. Nah, untuk peringkat pertama kan tadi banyak kan yang mau cari untuk duit. Kalau ada duit, saya bisa beli apapun dan saya senang. Nah, kita nggak bisa nyalahin dong orang yang emang kerjanya cuma ya emang bertujuan untuk itu kayak gitu. Nah, kemudian ada juga orang yang bekerja misalnya seperti ya tadi pelukis yang biasanya ada di dinding di jalan-jalan umum seperti itu yang dianggap ngapain sih ngelukis dinding kayak gitu, emang dibayar berapa, emang enggak, emang itu menyenangkan kah apa gimana, karena yang tahu menyenangkan apa enggaknya itu sebenarnya yang menjalani seperti itu. Jadi emang kita coba deh mengubah perspektif kita sebenarnya itu maunya diri kita tuh lebih kemana seperti itu. Jadi nanti coba teman-teman bisa dilihat lagi nanti slide saya yang akan saya bagikan nanti untuk tujuannya itu tadi ada 6 kan, ada 6 jenis sebenarnya maunya gimana seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf kalau misalnya banyak kekurangan ketika saya menyampaikan karena jujur saya grogi ya karena udah lama nggak ngisi acara sharing buat kali lagi dan disibukkan dengan pekerjaan saya, jadinya ketika berbicara jadi lupa gitu mau ngomong apa padahal udah disiapin gitu ya. Saya mohon maaf ya teman-teman, semoga teman-teman berkenan seperti itu. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh melalui Kak Lupi, dibantu oleh Kak Lupita ya selaku moderator dan akan saya jawab semaksimal mungkin. Silakan Kak Lupita. Iya, oke. Terima kasih banyak Kak Diokta Ici. Wah, menarik sekali ya pembahasan sharing about career kita yang ke-9 pada pagi hari ini. Wah, udah ada yang nggak sabar nih mau nanya kayaknya, Kak. Silahkan, Oh, tadi kayaknya ada yang raise hand. Boleh? Oke, sebentar saya unmute dulu. Silahkan Kak Dani Zakiata, sudah bisa di-unmute.
Iya. Ya, izin Oke, Kak, bertanya silakan. Kak, maaf enggak, ini ruangannya gelap jadi enggak open kamera. Ini mau tanya Oke. bagaimana sih cara mencari relasi yang berkualitas gitu? Soalnya kan sekarang kan zamannya online, cari relasi itu mudah, tapi ya karena mudah itu yang didapat itu relasinya ya gitu aja gitu. Banyak yang pasif atau gimana ya, kurang berkualitas gitu. Cara mencari relasi yang baik itu gimana, Kak? Oke, baik Kak Dani Sekiata, diterima pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Kak Diokta, bagaimana mencari relasi yang berkualitas gitu atau bisa scale up lah entah karir ataupun skill kita terutama di masa digital ini. Oke. Oke. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana menemukan relasi yang berkualitas gitu. Nah, biasanya relasi berkualitas itu kita bisa coba memperbaiki akun kita, contohnya LinkedIn ya, lewat LinkedIn itu sebenarnya banyak banget loh yang berkualitas, HR senior seperti itu. Di situ tuh banyak banget yang memberikan pengalamannya. Kemudian di situ kita bebas untuk berkomentar, untuk berkenalan seperti itu. Bisa ngirim pesan juga gitu untuk berkenalan. Kita bisa mengungkapkan kelebihan kita nih apa, bekerja sebagai apa. Saya tertarik loh ini dengan bidang yang didalami oleh orang yang dihubungi tadi ya. Nah, seperti itu. Selain lewat platform digital seperti LinkedIn, sebenarnya di perusahaan itu juga kita bisa loh dapat relasi yang berkualitas. Itu tuh dilihat dari ya misalnya contohnya gini, ada seorang asisten manajer yang emang jam terbangnya itu udah sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Nah, itu pengalamannya sudah tinggi kan, dan alangkah lebih baik emang berkenalan ketika di kantor itu daripada nonton drama Korea atau misalnya kayak berbincang ngerokok atau gimana ya gitu. Nah, lebih baik coba deh ajak ngobrol orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang memang sekiranya bisa mendukung ke arah kesuksesan yang diinginkan. Misalnya nanti saya tuh pengen banget deh jadi misalnya saya juga pengen jadi asisten manajer kayak Mbak itu, kayak Mas itu gitu loh gitu. Tapi kan kita harus tahu dong perjalanan apa aja yang dia lalui. Terus skill apa yang dia punya. Sehingga kita tuh juga bisa mempersiapkan untuk diri kita sendiri seperti itu. Jadi bisa lewat platform digital, saya sangat menyarankan dari LinkedIn. Kalau bisa sering buka LinkedIn gitu. Karena saya pun sekarang lebih sering juga buka LinkedIn sih gitu, karena situ kayak menarik gitu loh, kayak bisa berhubungan sama senior contohnya di bidang saya di bidang interior kayak gitu juga. Dan saya juga akhirnya ini bisa masuk ke PT MNC Land itu juga ya dari relasi kayak gitu. Jadi karena saya aktif di LinkedIn, kemudian akhirnya salah satu HR senior recruitment dari PT MNC Land itu akhirnya menghubungi saya dan menawari pekerjaan saya gitu, sehingga saya bisa masuk ke ya perusahaan yang emang udah saya idam-idamkan gitu, saya pengen masuk ke PT MNC Land seperti itu. Iya, begitu. Jawaban saya. Oke, terima kasih Kak Diokta. Baik, bagaimana Kak Dani Zakiata? Apakah sudah cukup jelas atau mau direspon lagi? Silahkan. Oke, mungkin cukup ya. Luar biasa ya pengalaman Kak Diokta bagaimana meraih perusahaan impian. Berarti memang dimulai dari menemukan relasi yang tepat ya Kak ya, meskipun itu memanfaatkan jalur online begitu. Jadi tidak harus selalu kita bertatap muka atau bertemu di darat gitu ya Kak ya. Iya, benar-benar. Ya, betul. Apalagi kan apalagi kan sekarang kan apa-apa serba online ya kayak gitu. Jadi seperti rekan saya nih juga yang ada di MNC itu punya banyak relasi di luar negeri, di Turki, di Malaysia, di Singapura seperti itu, dan itu melalui LinkedIn dapatnya
kayak gitu. Nah, jadi saya mengakui sih kehebatannya LinkedIn. Oke, baik Kak Diokta. Ini saya pribadi mau bertanya nih, karena kan Kak Diokta juga pernah mengisi sharing about career tentang CV ya. Nah, Iya. Kak, saya sendiri juga termasuk orang yang punya apa ya, pengalaman atau bahkan bisa disebutlah jalur karir di luar background pendidikan. Nah, saya sendiri content writer, book writer juga editor begitu selama 7 tahun. Tapi sifatnya memang sebagai freelancer. Nah, cuman kan kita bingungnya adalah ketika di CV ya, ada yang apa, jalur yang sesuai pendidikan, ada juga yang enggak. Nah, itu gimana sih memisahkannya begitu, Kak? Oke. Kalau di CV ya, pengetahuan saya, kalau kan Kak Lupita ini background-nya dengan freelance-nya ya, freelance-nya itu kan sebenarnya nggak istilahnya ya kurang relevan kayak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kayak gitu tuh bisa dimasukkan sebagai pengalaman sih sebenarnya, atau di skill. Nah, di skill Kak. Nah, oh ya, di skill. Nah, di skill kan biasanya di CV kan ditulisin bintang-bintang atau kayak ada grafik-grafik gitu ya, kayak Mhm, misalnya public speaking gitu, tapi dinilai sendiri di CV iya, 9 atau 10. Nah, itu mhm, sebenarnya itu salah loh, ya kayak gitu. mhm, Dan sebenarnya yang harusnya dicantumin di CV itu justru malah misalnya public speaking-nya itu pengen ditonjolkan kayak gitu. Jadi Kak Lupita ini bisa coba masukkan pengalamannya saya dari tahun berapa sampai tahun berapa ini tuh udah terlibat dalam beberapa acara seperti ini, dia menjadi seorang moderator seperti itu. Nah, itu sebagai bukti. Jadi CV itu sebenarnya harusnya bersifatnya kuantitatif. Jadi kayak kelihatan faktanya, bisa terukur gitu. Ya. Jadi yang ukur itu bukan diri kita, tapi kita ngasih fakta dan biarkanlah HR atau user itu menilai sendiri. Kayak gitu, Kak. Ya, kalau untuk pengalaman misalnya kayak di bidang pendidikan pengen jadi guru ya, pengalaman itu sebenarnya bisa diisi ya, memang seharusnya serelevan mungkin ya dengan backgroundnya gitu, ya dengan tujuan pekerjaannya itu yang pokoknya kalau pengalaman isinya ya relevan gitu loh dengan apa yang mau di-apply kayak gitu. Kalau misalnya mau jadi guru berarti kan isinya cuma yang berhubungan dengan pendidikan. Untuk skill pengen ditunjukin juga ya itu ada di kolom skill kayak gitu. Oke oke, menarik, banget, Kak Diokta. Jadi saya juga punya, perspektif atau pengetahuan baru ya tentang, CV gitu kan. Kadang juga ya memang sering menemukan CV yang misalnya, mmm, skill apa, terus bintangnya 5 yang diisi 4 jadi kayak 4/5 gitu ya. Tapi itu kan Iya, self claim ya. iya. Sebenarnya ada salah satu HR tuh bilang ke saya kayak gini, ini tuh dia bisa menilai diri sendiri hebat ya kayak gitu. Kayak gitu. Makanya dari itu sebenarnya tuh makanya saya kemarin sempat menjelaskan bahwa alangkah lebih baiknya itu pakai angka atau pakai ya seberapa lama menguasai itu dan bukti-buktinya, ada bukti-buktinya gitu loh apa aja gitu. Ya. Oke, baik baik, Kak Diokta. Silakan rekan-rekan sekalian mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Diokta, mungkin juga ada yang mau lulus dan sedang dilema, "Aduh sebenarnya saya punya passion di bidang A, tapi background pendidikan saya di bidang B, itu bagaimana menyesuaikannya?" Silahkan mungkin ada yang mengalami dilema seperti itu, boleh dikemukakan, atau mungkin ada yang punya pengalaman? Oke nih Kak, mungkin, saya penasaran kan Kak Diokta, lulusan sipil tapi bekerja di desain interior begitu ya. Nah tentu saja kan ada yang background-nya juga, di interior. Nah gimana sih, pengalaman Kakak sendiri kan dalam tanda kutip ya, bersaing gitu untuk, memperebutkan, posisi di bidang yang, bukan background Kakak? Oke. Sejujurnya
ketika memasuki dunia interior di awal itu ya, sebagai seorang fresh graduate dulu, saya sebagai fresh graduate-nya sipil. Nah, terus masuknya jadi drafter interior dulu di awal langsung. Nah, sebenarnya kan yang nge-play itu pasti banyak ya, dan juga lulusan-lulusan interior. Tetapi setelah saya gali, kenapa saya yang bisa lolos dulu? Itu karena ketika wawancara itu saya menceritakan, jawabannya gamblang, menceritakannya ya gambar tapi tetap singkat dan padat seperti itu. Saya itu selama kuliah suka ngedesain, suka ngegambar kayak gitu. Saya itu punya software kesayangan gitu loh istilahnya. AutoCAD itu bisa saya mainkan itu pokoknya sehari itu saya paling enggak buka AutoCAD minimal sekali lah kayak gitu kan. Walaupun kuliahnya misalnya nggak melulu soal gambar kayak gitu, apalagi sipil ya, kebanyakan malah ngitung estimasi biaya seperti itu, atau ngitung struktur seberapa kuat sih struktur itu. Jadi kan jarang banget ngedesain. Sebenarnya ngedesain itu biasanya orang arsitek atau orang desain interior kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalau kayak saya ini kan saya ya ngomong aja ke HR kalau misalnya emang saya itu walaupun nggak diajarin soal desain, tapi saya otodidak sendiri di luar jam kuliah gitu loh. Di luar jam kuliah saya ya coba buka CAD kayak gitu, terus dari CAD gambar 2D-nya itu saya coba convert ke 3D ke SketchUp, terus saya lihat di YouTube juga. Tapi saya menjelaskannya seperti itu rinciannya gitu. Jadi maka dari itu ya dari HR pun punya penilaian sendiri. Jadi mereka pun punya penilaian sendiri gitu dari melihat orang gitu loh, seberapa serius sih ini nanti orang mengemban pekerjaannya kayak gitu. Nah, alhamdulillah sih saya mendapatkan kesempatan gitu. Akhirnya sampai sekarang ya udah berkutik di desain terus gitu. Oke Kak, menarik sekali pengalamannya. Jadi mungkin HR lebih lihat, oh orang ini emang passionate banget nih di bidang ini, pasti Iya, nanti bekerjanya juga bisa lebih serius, bisa lebih diandalkan gitu ya. iya. Oke baik Kak, tadi kan sempat disinggung nih di materinya tentang, pandangan negatif orang-orang kalau kita misalnya menyeberang jalur gitu dari background pendidikan. Nah Kakak sendiri pernah merasakan nggak atau misalnya lingkungan Kakak tetap suportif aja nih gitu? Oh ya. Nah, kenapa ini saya mengambil judul ini ya itu karena sebenarnya lingkungan saya itu ya ada yang memberikan komentar negatif gitu. Apa nggak sayang sih orang udah kuliah sipil 4 tahun loh kayak gitu. Tiba-tiba kerjanya kok jadi ngedesain kayak gitu, bukannya harusnya ngitung struktur lah, kekuatan struktur atau estimasi biaya proyek kayak gitu, atau sebagai ya schedule yang membuat jadwal kurva S seperti itulah istilahnya kayak gitu. Nah, maka dari itu ya udah sebenarnya saya awalnya itu ya waktu masih jadi fresh graduate teman-teman saya ngomong ih sayang banget deh gitu apa karena terlalu susah nih di sipil jadi apa nggak berani ke sipil. Nah waktu masih fresh graduate dan minim pengetahuan ya saya ya merasa ya nggak bisa jawab gitu loh ya mungkin yang benar apa kata mereka tapi semakin kesini setelah dari tahun 2019 sampai 2022 ini saya coba cari-cari lah, saya baca-baca referensi-referensi sampai saya pun menemukan ada bahasan tentang ini fenomena bekerja di luar background pendidikannya. Wah sekarang mayoritas di Indonesia pada kayak gitu ya. Nah itu kan ya saya banget jadi kayak sekarang ya saya udah bisa jawab gitu. Saya udah bisa jawab ini loh. Sebenarnya orang yang bekerja di luar background itu bukan berarti dia itu nggak kompeten, bukan berarti dia itu skillnya itu rendah gitu loh, makanya nggak bisa masuk ke situ. Kalau kasusnya kayak saya kan karena ya passionnya itu di seni gitu, di desain. Makanya saya masuknya ke desain kayak gitu. Itu. Oke, terima kasih Kak. Jadi kita nih yang nanti kalau misalnya ditanya, "Aduh kenapa nih nyebrang jalur?" Punya bekal gitu ngejawabnya gimana, Iya, apalagi ada data iya dong. statistiknya ya. Iya harus banget deh. Ini apa?
saya kasih jawabannya, ini loh nggak salah dong saya bekerja di luar background saya kayak gitu. Karena ya ini yang saya pilih tuh ini gitu, tujuannya ini jelas gitu. Oke, baik, Kak. Di sini Hmm. ada rekan yang bertanya, Kak Zidan. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya, saya Zidan dari Teknik Elektro. Saya masih bingung tentang passion background saya. Apa kadang masih angan-angan, takut tidak cocok sama pekerjaan saya nanti. Untuk sekarang, apa ya yang harus dilakukan ketika lulus nanti, apalagi saya sudah semester akhir? Oke, bentar saya cerna dulu pertanyaan. Kalau kita tadi boleh dibacain ulang lagi Kak, supaya nggak salah jawabnya. Oke. Oke, Kak, izin bertanya. Saya Zidan dari Teknik Elektro. Saya masih bingung tentang passion background saya. Apa kadang masih angan-angan, background saya, passion background saya apa gitu ya. Kadang masih angan-angan, takut tidak cocok sama pekerjaan saya nanti. Untuk sekarang apa ya yang harus dilakukan ketika lulus nanti, apalagi saya sudah semester akhir. Mungkin bisa dijelaskan Kak Zidan background-nya apa begitu? Oh, Iya, background maksudnya, passion-nya apa gitu, nah yang iya, mungkin bikin dilema. iya, iya karena ini kayak masih ambigu gitu, jadi saya takutnya jawabnya salah gitu kan. Karena Iya, saya kan, ya gini, saya kan dari Kak Zidan ini kan bukan passionnya itu masih angan-angan kayak gitu. Sorry. Nah, cuma kan jurusannya teknik elektro. Nah, yang saya mau ya perlu saya ketahui sebenarnya passionnya itu di mana, terus nanti bekerjanya pengen jadi apa kayak gitu. Sebenarnya ada pekerjaan yang dituju nggak sih saya pengen jadi apa kayak gitu. Mungkin boleh dibantu. iya, silakan Kak Zidan mungkin boleh boleh juga kalau misalnya mau unmute, udah saya kasih permit atau mau lewat chat Eh, boleh. Oke, silakan ya, Kak. ya maaf Kak, sebelumnya pertanyaannya ambigu ya. Iya. Maka nama saya Didan Kak. Ini untuk menjadi apanya itu saya tertarik di bidang manajerial Kak. Gitu, di manajer Oh gitu Kak, iya. di bidang perusahaan. Cuman saya takut tidak berkompetensi gitu loh Kak. Saya nanti Oh. niatnya itu mau magang di suatu perusahaan gitu Kak. Di mana aja yang penting magang dulu, punya pengalaman kerja Kak. Cuman ya Iya. gitu Pak, masih takut untuk mencoba gitu loh Kak. Oke. Oke. Untuk Nah, yang pertama kali yang dilakukan itu apa ya Kak setelah lulus gitu. Nanti apakah iya. CV dulu ataukah banyak di pengalaman kerja. Oke. Oke. Untuk Kak Zidan, jadi kan tertariknya kan di manajerial ya tadi. Manajerial. Nah, cuma kan backgroundnya elektro. Eh, Kalau menurut saya, yang perlu dipersiapkan, ini kan udah semester akhir. Nah, selain magang yang menjurus ke passion kayak gitu, kan takutnya nanti nggak kurang berkompeten gitu kan, karena backgroundnya elektro kok masuknya itu kayak gitu. Jadi mau nyoba magang. Oke, magang iya bisa. Di samping magang itu juga Kak Zidan ini bisa coba deh cari seperti kursus seperti itu atau belajar ya autodidak sendiri gitu. Misalnya kan apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang terjun di manajerial seperti itu, apa aja sih skillnya kayak gitu. Nah, skill itulah yang harusnya Kak Zidan ini dalami kayak gitu. Nah, kalau untuk skill di manajerial sejujurnya saya kurang tahu. Kalau misalnya kayak saya kasih contoh saya ya. Kalau saya kan dulu sipil urusannya dengan struktur, tapi pengennya masuknya di desain kayak gitu. Jadi sebelum saya lulus, saya itu nggak magang. Nah, jadi sebelum lulus itu saya memang belajar otodidak sendiri gitu. Jadi kalau belajar otodidak meningkatkan skill. Nah, gitu. Jadi skill apa yang dibutuhkan di dunia itu, di dunia interior itu apa aja. Ternyata skillnya itu harus bisa
menjalankan software seperti SketchUp, kemudian harus bisa render juga kayak gitu. Jadi kan hal seperti itu kan nggak diajari di kuliah, jadi harus belajar sendiri. Jadi memang meningkatkan keterampilan atau mengembangkan keterampilannya gitu. Menurut saya sih itu yang paling perlu dilakukan ya. Kemudian juga tuh kalau masalah takutnya nggak berkompeten nggak usah takut sih menurut saya. Coba aja terjun. Lebih baik itu mencoba daripada nggak coba sama sekali ntar nyesel kayak gitu. Istilahnya gitu. Jadi dicoba aja kalau emang kok saya senangnya kayaknya di situ. Saya pengennya bekerja itu bawaannya happy, bawaannya bahagia, bukannya tertekan. Di samping mungkin emang selain ada faktor misalnya ya ada dari penghasilan juga untuk di manajerial itu lebih tinggi lah daripada bidang-bidang elektro seperti itu misalnya. Jadi saya tertarik di situ, misal gitu. Nah, itu lebih baik ya cari tempat magang, terus yang emang relevan dengan passion-nya tadi, terus kemudian meningkatkan skill yang dibutuhkan sesuai passion-nya tadi. Kemudian kalau bisa ya cari relasi kayak gitu juga. Nah, cari relasi boleh deh di LinkedIn kayak gitu dibuka LinkedIn-nya, terus sering-sering di scroll di situ baik ya dari luar negeri maupun dalam negeri itu banyak banget yang kayak nge-share pengalaman kayak gitu. Nanti bisa di komen, oh ini kayaknya ibu ini kayaknya nanti bisa bantu ngasih referensi buat saya deh kayak gitu. Nah, itu berguna banget nanti. Jadi walaupun belum lulus nggak apa-apa, malah bagus kalau misalnya udah akun LinkedIn-nya itu tertata rapi gitu loh, udah tertata dan juga aktif kayak gitu. Ya. Oke, bagaimana Kak Zidan? Sudah cukup atau mau ada yang ditanyakan lagi? Ya kalau misalnya masih bingung boleh coba ditimpali lagi gimana. Oke, boleh juga mungkin rekan-rekan yang lain ingin menambahkan pertanyaan atau juga merespon, mungkin berbagi pengalaman, dipersilahkan. Oke nih, sambil menunggu rekan-rekan, mungkin masih ada yang ingin bertanya karena tadi ada kaitannya dengan meningkatkan skill. Jadi saya mau kasih dulu informasi nih mengenai pelatihan-pelatihan yang akan diadakan oleh Loker Teknik Sipil. Kak Diokta, saya izin timpa dulu ya screen-nya. Oke, Kak. Oke, baik rekan-rekan. Di sini saya mau menginformasikan mengenai pelatihan perancangan dan perhitungan struktur baja bangunan 4 lantai beserta laporan analisis struktur. Silakan jika rekan-rekan tertarik. Pelatihan ini akan diadakan pada tanggal 29 dan 30 September 2022. Dan di sini kabar baiknya rekan-rekan yang sudah pernah ikut online course di Loker Teknik Sipil bisa dapatkan premium price. Jadi boleh ya rekan-rekan jika tertarik. Oke, ada respon dari Kak Zidan. Sudah Kak, terima kasih banyak ya. Oke, sip, sukses terus. Semoga segera menemukan ya tadi apakah mau bekerja mengikuti passion atau mengikuti background pendidikan tadi seperti itu. Betul Kak. Oke, baik. Selanjutnya ada pelatihan pemodelan 3 bentang jembatan dengan PSC Box Girder menggunakan software Maida Civil. Pelatihan ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022 dan juga ada premium price buat rekan-rekan yang sudah pernah ikut online course. Jadi silahkan rekan-rekan untuk manfaatkan kesempatannya. Jika rekan-rekan mau bertanya ataupun mau raise hand, silakan boleh disela saja. Lalu juga di sini ada pelatihan langkah mudah menyusun RAB tender.
pelatihan ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2022 dan sampai tanggal 27 masih tersedia premium price. Jadi silahkan jika rekan-rekan tertarik boleh mendaftar. Boleh ya rekan-rekan yang mungkin mau bertanya atau berinteraksi dengan Kak Diokta, dipersilahkan. Sambil disela saja boleh, ini saya sambil mengisi waktu dan juga untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Di sini ada pelatihan Geographic Information System menggunakan software ArcGIS. Pelatihan ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 dan 30 Oktober 2022. Dan juga ada premium price untuk yang pernah ikut online course. Jadi silahkan rekan-rekan kalau sudah pernah ikut online course dari Lokar Teknik Sipil, ada banyak keuntungannya, yaitu bisa mendapatkan premium price pada pelatihan-pelatihan selanjutnya. Nah, di sini juga mungkin rekan-rekan ada yang membutuhkan referensi berupa buku-buku di bidang teknik sipil dan arsitektur. Bisa kunjungi laman Instagramnya Buku Teknik Sipil di @buku_teknik_sipil. Bisa direct message saja untuk menanyakan ketersediaan ataupun harga dari buku-buku yang sedang rekan-rekan cari. Boleh rekan-rekan masih terbuka jika ingin bertanya. Oke, selanjutnya di sini ada pelatihan penggunaan software Geo5 untuk analisis faktor keamanan timbunan badan jalan rel kereta api. Pelatihan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 dan di sini juga tersedia premium price untuk rekan-rekan yang sudah pernah menjadi peserta. Oke, selanjutnya di sini ada pelatihan manajemen project dengan menggunakan Microsoft Project untuk basic class. Jadi silakan rekan-rekan yang mungkin sebelumnya belum pernah bersentuhan atau masih pemula dalam hal Microsoft Project, silakan bisa diikuti pelatihan ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2020. Sorry. Oke, tampaknya ada pertanyaan. Oke, ini dari Kak Zidan. Izin bertanya kembali Kak, untuk memperbaiki atau memperbagus mungkin ya akun LinkedIn itu bagaimana? Terima kasih. Untuk Kak Antoni ditunggu sebentar ya. Oke. Untuk memperbagus ya akun LinkedIn. Nah, akun LinkedIn itu sebenarnya bagus kalau kan di situ coba ya saya sambil buka deh. Oke. Kalau di situ kan ada beberapa kolom kan, beberapa kolom seperti tentang, ada kolom tentang, kolom pengalaman, kemudian pendidikan, lisensi dan sertifikasi, kemudian ada keahlian, kursus, minat, seperti itu. Nah, itu kalau bisa diisi semua. Pokoknya misalnya kalau belum lulus pun misalnya ada pengalaman
ketika ya di masa organisasi seperti itu, ikut organisasi, misalnya ada pengalaman lomba, itu malah bisa ditampilkan juga tuh di pengalaman. Kemudian kalau pendidikan kan ya pendidikan isinya universitasnya mana seperti itu kan diisi. Kemudian untuk lisensi dan sertifikasi misalnya kayak selama kuliah dulu tuh pasti ada kayak pelatihan-pelatihan atau misalnya kayak mengikuti pelatihannya loker teknik sipil nih kan ada sertifikatnya. Nah, itu bisa ditampilkan juga di lisensi dan sertifikasi. Kemudian untuk keahlian ini itu dari teman-teman sendiri misalnya di bidang interior design kayak gitu. Terus teman-teman tuh juga ahli di bidang arsitek, ahli juga di bidang civil engineering. Nah, kalau contohnya saya ini tentang human resource development itu saya cantumkan juga karena ya beberapa pengalaman karena ada pengetahuan tentang human resource juga, kemudian ada pengalaman tentang entrepreneurship atau wirausaha kayak gitu, itu bisa juga dicantumkan. Itu kalau di LinkedIn kan nggak ada grafik-grafiknya seberapa ahli teman-teman. Nah, di situ jauh lebih ya masuk akal kayak itu. Jadi kayak udah sekiranya oh saya bisa deh di bidang sipil, cantumin civil engineering. Bisa di bidang arsitek cantumin kayak gitu. Kemudian tentang ini nggak melulu harus pakai bahasa Inggris. Semisal ada yang pengen pakai bahasa Inggris boleh, tapi semisal dirasa bahasa Inggrisnya kurang bagus daripada nanti salah-salah, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Biasanya misalnya dituju pengen perusahaan yang di situ tuh banyak banget orang-orang asingnya kayak gitu misalnya ya, masuk ke dubes seperti itu. Nah, itu sih kalau kayak gitu emang diwajibkannya bahasa Inggris. Nah, kalau seperti itu boleh minta tolong, misalnya ada orang yang temen yang ahli untuk menyusun kalimat ya dalam bahasa Inggris, tapi kan poinnya ini teman-teman rangkai bisa coba cari contoh bagaimana menjelaskan tentang diri sendiri yang istilahnya itu nggak banyak basa-basi dan pokoknya ngena lah dan bersifat profesional gitu, kelihatan profesional gitu. Seperti ini contohnya tentang kalau di LinkedIn saya itu saya cantumkannya poin pertama itu saya itu lulusan teknik sipil dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dari 2 tahun yang lalu seperti itu. Kemudian di poin kedua saya cantumkan di universitas saya ini jadi asisten dosen gitu, asisten dosen selama 2 tahun. Kemudian saya telah lulus itu saya bekerja di bidang interior dan arsitektur seperti itu. Kemudian saya di poin keempat itu saya mencantumkan kalau saya tuh memiliki skill untuk mengoperasikan beberapa software. Nah, softwarenya contohnya kayak AutoCAD, SketchUp, SAP, Lumion, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Microsoft Office. Itu walaupun Microsoft Office itu simple, tapi ya dicantumin aja buat ngebanyak-banyakin gitu. Terus ya, yang terakhir, poin terakhir itu adalah skill tambahan. Nah, kalau di sini saya kasih additional skill itu seperti komunikasi, terus negosiasi, dan juga storytelling based on my experience joining INASEC atau Indonesia National Science Enterprise Challenge gitu. Jadi ada ketika kita nyebutkan ada faktanya gitu loh, kok bisa punya kemampuan itu tuh dari apa, pengalaman pernah melalui apa kayak gitu. Gitu. Jadi itu kalau oh ya kemudian kan di bawah nama itu kan ada juga salah satu tulisan ya kayak subjudul gitu kan. Kalau ini saya kan tulisannya Civil Engineering and Design Interior, itu lebih merujuk ke pekerjaan apa sih nanti yang pengennya itu tampil di laman LinkedIn kalian gitu. Kalau saya kan pengennya ada bidang civil engineering sama bidang desain interior, itu yang tampil di halaman saya. Jadi cuma orang-orang yang di civil engineering dan desain interior yang kebanyakan tampil, mayoritas tampil di halaman saya itu gitu. Nah, kemudian ini kalau nggak salah LinkedIn tuh ada akun premium juga, cuma saya belum pernah nyoba sih. Tapi alhamdulillah menurut saya ini semenjak
pindah ke MNC, koneksi saya langsung naik drastis gitu. Ya, gitu sih. Jadi perusahaan itu juga sebenarnya mendukung ya. Jadi kayak jangan asal kayak fresh graduate gitu kayak, oh itu udahlah asal masuk aja kayak gitu. Sebenarnya itu salah sih teman-teman kayak gitu. Jadi karena perusahaan itu sebenarnya juga mempengaruhi akun LinkedIn-nya juga. Kalau contohnya kayak saya sebelumnya di salah satu kontraktor swasta, ya mungkin beberapa orang saja yang tahu, tapi ketika pindah ke MNC yang kebanyakan mayoritas tahu, akhirnya ya jadinya apa grafiknya naik gitu, jadi banyak yang melihat gitu, seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Diokta, insightful sekali ya penjelasan mengenai LinkedIn-nya. Di sini ada yang mau bertanya lagi, Kak Antoni, silahkan bisa di-unmute. Iya, makasih Mbak. Iya, silakan Kak. Saya ingin bertanya nih Mbak, terkait data-data yang tadi itu, yang orang cenderung ke passion yang sesuai kuliah atau setelah kerjanya sesuai apa enggak. Itu biasanya muncul perasaan tidak sesuainya itu setelah bekerja atau pas kuliah. Karena kalau saya sendiri kan saya sebetulnya teknik sipil juga dan sekarang saya di proyek. Tapi mungkin bisa aja nanti suatu saat yang ini tidak sesuai passion atau bagaimana. Kita kalau kita ingin juga sesuai passion itu bagaimana? Karena kan kita tidak ada experience itu, terus kita sudah terlanjur nyebur dan lagi kalau orang-orang yang mungkin bisa merasa tidak sesuai dengan passion waktu kuliah kan mereka masih bisa istilahnya mengulang lagi. Nah, kayak gitu. Terima kasih. Oke, Kak Diokta bisa menangkap dengan baik pertanyaannya? Putus-putus Kak di Iya, sini. putus-putus. Jadi apa ya? Kapan yang saya tangkap kapan seseorang menyadari bahwa mungkin jurusan kuliahnya bukan passion gitu ya? Ya nggak, Kak Antoni? Iya sih tadi saya sih nangkepnya juga beberapa itu sih. Kapan menyadari itu background apa jurusan kuliah nggak sesuai passion. Biasanya sebentar. Biasanya kayak gitu tuh kita muncul rasa kok kayaknya ini jurusan nggak aku banget kayak gitu. Itu tuh ketika mulai masuk biasanya ke semester inti sih. Kalau misalnya semester 1 2 itu tuh masih pengenalan. Nah, mulai ke semester 3 kalau di sipil ya, sipil di universitas saya di semester ketiga itu udah mulai menjurus banget tuh. Nah, itu kan udah mulai kayak udah nggak ada gambar-gambarnya lagi lah itu. Pokoknya udah mulai ngitung. Kok jadinya ngitung-ngitung ya kayak gitu. Nah, itu langsung cepet kok sadarnya kayak gitu tuh langsung dalam diri sendiri tuh kayaknya nggak puas gitu loh kayak kok kebanyakannya kok ngitung doang ya padahal kan katanya ini ada gambar-gambar juga ternyata gambarnya cuma di awal-awal doang kayak ya kamuflase lah kayak gitu jadi jurusan kalau di awal-awal kan masih general apa maksudnya ya kuliah kalau di awal-awal masih general jadi kayak belum kelihatan biasanya di semester ya ada yang semester 2 tuh udah kelihatan 2, 3, 4 udah mulai kelihatan sih gitu udah mulai kelihatan nah kalau misalnya ya itu pasti muncul dari pokoknya sadar sendiri sih karena melalui aktivitas itu gitu kok kayaknya nggak sinkron sama diri saya gitu. Oke, kalau misal tadi agak saya tangkap sayup-sayup, sudah terlanjur ada di jurusan itu kan misalnya udah semester 3 ya. Kalau mau mundur Iya. pun sayang, dilanjut kayaknya masih jauh 5 semester lagi. Nah, itu kira-kira gimana nih menyiasatinya, Kak Diokta? Nah, itu kalau menurut saya sih nanti kan sebenarnya kuliah itu dipersiapkan untuk kerja. Nah, kerja kan aktivitas terlama kita untuk ya memenuhi kesejahteraan kita selama hidup gitu kan. Nah, di situ tuh perbanyak coba baca-baca tentang apa yang disukai gitu loh. Yang disukai itu apa. Nah, kira-kira tuh terus kemudian
yang disukai apa, kemudian tentang jurusan ini nanti arahnya kemana, pelajaran apa aja yang ada dalam jurusan itu, kemudian nanti jurusan itu dipersiapkan untuk menjadi apa aja. Itu kalau misalnya di Google itu tuh pasti banyak banget tuh nanti ya, kayak ada biasanya sih kayak akun pencari kerja kayak Glean, Talenta, kayak gitu banyak banget bikin artikel-artikel kayak gitu, dan itu malah bisa menambah wawasan gitu loh, kayak ini enaknya berhenti sekarang atau lanjut aja, kayaknya bisa deh kayak gitu. Misalnya kayak tadi mau ke manajerial tapi teknik elektro kayak gitu, bingung di semester 3 ini berhenti apa lanjut aja kayak gitu. Coba dalemin sebenarnya tuh di dunia manajerial itu tuh dia dunianya seperti apa sih, nanti kan kayak job desk-nya apa, kira-kira kalau aku menjalani job desk itu tuh aku bahagia enggak kayak gitu. Kemudian kalau kuliah itu nanti apa aja yang harus aku lalui seperti itu. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Diokta. Ini mungkin pertanyaan ya, dari pertanyaan terakhir dari rekan-rekan. Ini ada dari Kak Tri Iswanti. Siang Kak, izin bertanya, semisal kalau saya punya pengalamannya drafting, tapi ingin bekerja di estimasi, tetapi karena masih belum ada pengalaman di situ, apakah ada kemungkinan dilirik oleh perusahaan? Oke. Nah, kalau udah maksudnya pengalamannya di drafting ya, cuma pengen coba masuk ke perhitungan biaya kayak gitu, estimator sebenarnya bisa ada yang melirik, cuma itu tuh biasanya akan jauh lebih efektif kalau kakaknya ini juga di luar pekerjaan itu juga mempersiapkan, misalnya kayak ngikutin pelatihan seperti itu. Nah, nanti dari pelatihan itu bisa disampaikan saya itu berminat jadi estimate ya tadi, jadi estimate kayak gitu. Karena saya udah mengikuti pelatihan kayak gini dan saya rasa saya mampu ngelakuin itu gitu. Selain saya ya walaupun saya biasanya cuma menggambar gitu, menggambar saja, tapi setelah mengikuti pelatihan beberapa kali ternyata saya itu juga bisa. Terus nanti kan pasti akan dites kan. Pasti dari sekian banyak HR ada HR yang baik hati memberikan kesempatan gitu loh, asik, coba deh dites gitu, nggak cuma omongan aja, coba dites. Nah, kalau misalnya udah ikuti pelatihan pasti walaupun setiap harinya ngedrafting, tapi ya kalau sungguh-sungguh ikuti pelatihan pasti bisa dong ngerjain tesnya gitu. Jadi itulah yang mendukung keberhasilan pelatihan yang meningkatkan skill. Oke, baik. Begitu ya, Kak. Maaf tadi Kak siapa Kak Tri Iswanti ya. Semoga menjawab kegalauannya pertanyaannya ya. Iya, iya. Oke, mungkin karena sudah pukul 11.39 ya, sudah saatnya kita akhiri sharing about career yang ke-9 hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bertanya. Saya tutup sesi tanya jawabnya. Mungkin sebelum melaju ya pada rundown berikutnya, Kak Diokta ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Ya, saya pertama-tama ya tadi saya mohon maaf lagi terbata-bata, terus kayak saya baru merasa menyampaikannya tadi agak belibet gitu ya, kurang jelas gitu, karena saya tuh dalam otak saya kayak pengen menyampaikan ini, cuma keluarnya apa karena udah lama nggak ngisi lagi kayak gitu, baru ngisi acara lagi gitu, makanya jadi harap maklum, semoga teman-teman ini ya wawasannya bertambah lah ya dari presentasi saya yang berdasarkan dari pengalaman yang saya lalui dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ini, ya terutama buat yang baru mau lulus itu juga ya, itu semoga ya bisa memberikan wawasan lah seperti itu. Ya semoga kita semua sukses dan diberikan kesehatan selalu. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, baik, terima kasih Kak Diokta atas pemaparannya yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke sesi foto bersama, saya masih ada informasi dulu nih buat rekan-rekan ya.
Oke, rekan-rekan sekalian, di sini ada webinar teknik pantai. Temanya meliputi pengenalan dan perkembangan, akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Oktober 2022 pukul 9 dan sifatnya free. Jadi silahkan rekan-rekan untuk bergabung ya dan mencari atau menambah pengetahuan mengenai teknik pantai melalui webinar. Oke, satu lagi. Oke, sudah tampil ya. Sini ada pelatihan online SAP 2000, perencanaan struktur bangunan rumah sakit 8 lantai tahan gempa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dan SNI 1727 tahun 2020. Pelatihan ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2022. Nah, di sini juga tersedia premium price bagi yang pernah mengikuti online course dari Loker Teknik Sipil. Makanya rekan-rekan sekalian ada banyak keuntungan jika rekan-rekan sudah pernah mengikuti online course dari Loker Teknik Sipil. Salah satunya yaitu rekan-rekan akan banyak mendapatkan premium price pada pelatihan-pelatihan berikutnya. Baiklah Kak Diokta dan rekan-rekan sekalian, sebelum saya tutup, saya mau minta foto bersama dulu dengan Kak Diokta dan rekan-rekan. Mungkin bisa dibuka kameranya supaya tampil wajahnya. Oke, saya mulai take ya. 1, 2, 3. Sebentar, di-save terlebih dahulu. Iya, terima kasih Kak Diokta dan rekan-rekan sekalian. Kita sudah sesi foto bersama. Karena sudah ada di penghujung acara, maka izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Diokta Ici Putri Pertiwi ST yang sudah menjadi pemateri yang luar biasa. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir dan aktif bertanya. Selaku moderator, saya mohon maaf kepada Kak Diokta dan rekan-rekan sekalian apabila saya masih mengalami kekurangan dalam hal penyampaian dan penyajian. Kami juga dari tim Loker Teknik Sipil mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Diokta yang telah menjadi pemateri yang luar biasa. Juga kepada rekan-rekan sekalian, kami sangat mengapresiasi partisipasinya. Loker Teknik Sipil juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, sehingga saat ini Loker Teknik Sipil sudah menjadi badan usaha yang legal dan resmi di bawah manajemen CV Langen Teknik Satria atau LTS. CV LTS sendiri bergerak di bidang training yang meliputi jasa pelatihan online, offline, dan privat, juga di bidang engineering yang meliputi jasa konsultan, dan juga di bidang advertising. Jadi jika di sini ada rekan-rekan yang berminat untuk mengundang LTS mengisi pelatihan di perusahaan atau tempat kerjanya, maupun kegiatan serupa lainnya bisa menghubungi nomor WhatsApp dari kontak person Loker Teknik Sipil sendiri. Baiklah Kak Diokta dan rekan-rekan sekalian, saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga kita bisa segera bertemu pada agenda-agenda lainnya. Oke, baik Kak Diokta dan rekan-rekan sekalian, saya izin menutup ruangan Zoom meeting-nya ya. Oke Kak, Sampai jumpa. dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.